Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, beserta para sesepuh. Wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena telah memasuki bulan Rabiul Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulan kelahiran junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jadikan bulan ini bulan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali menghayati apa-apa yang dibawakan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diwariskan atau yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang Al-Quran dan Sunnah ini. Lalu ada dua hal yang menjadi peringatan dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai pakem, sebagai patokan. Kita punya pakem, punya patokan itu supaya tidak gampang menyimpang, supaya tidak melampaui batas. Kalau sudah ada patokannya, sudah ada batasnya, kita ini supaya tidak melewati batas. Patokan yang pertama atau pakem yang pertama
yang perlu selalu kita pegang menjadi hujah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ibadah kepadaku. Ini pakem yang pertama. Jadi pakem kita ini diciptakan untuk ibadah. Kemanapun, sesibuk apapun, diberi amanat berupa jabatan apapun, sehingga sebanyak apapun urusan, problem, masalah, tetap kita tidak melupakan ibadah. Karena apa? Karena ini udah jadi pegangan kita, menjadi hujah, jadi patokan bahwa kita ini diciptakan untuk ibadah. Juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah sampai engkau temukan titik keyakinan. Dan terus ibadah kepada Allah sampai engkau bertemu dengan satu titik keyakinan. Titik keyakinan kita yaitu kematian kita. Maka ibadah ini terus sampai akhir hayat kita. Itu menemukan titik keyakinan. Dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Apa definisinya ikhlas? Ikhlas itu kalau hati kita sudah plong, hati kita bahagia. Maka kalau kita sholat, jangan dianggap sholat itu 2 rakaat yang penting ikhlas. Gak akan ikhlas kalau cuma 2 rakaat. Definisinya, kalau kita melaksanakan sholat itu belum bahagia, terus tambah lagi 2 rakaat. Ternyata belum menemukan kebahagiaan, sholat lagi 2 rakaat. Sampai 40 rakaat belum ketemu kebahagiaan di hati kita, tambah lagi sampai hati kita menemukan rasa bahagia, ridho kepada Allah. Itu menemukan ikhlas, bukan berarti terus udah sholat 2 rakaat saja yang penting ikhlas. Tidak akan ketemu ikhlas. Sama dengan program kita sedekah sehari 1000. Kalau cuma 1000 itu tidak akan bahagia hati kita. Hati kita saja nggak terima dikasih 1000. Coba Pak, saya ngasih ke Bapak 1000, apa nggak menghina? Itu definisi ikhlas. Kalau kita kurang bahagia ngasih 1000, tambah 1000 lagi. Ternyata kita belum terima kalau cuma dikasih 2000. Allah kasihkan nikmat, Allah kasihkan rizki, Allah kasihkan karunia, Allah berikan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan anak-anak kita yang belajarnya rajin, sholatnya rajin, jadi anak yang sholih. Buah dari keikhlasan. Maka ikhlas itu sampai temukan bahagia, hati kita sampai plong. Kalau cuma 2000 kurang tambahkan sampai 50.000 ternyata belum bahagia. Kenapa? Belum sebanding dengan nikmat Allah. Ini definisi daripada ikhlas. Jangan katakan yang penting sedekah ikhlas 2000 sajalah yang penting ikhlas. Hati kita perlu ditanya, kalau kita ini dikasih 2000 seneng apa enggak gitu. Itu definisi ikhlas itu dari hati. Dari hati. Dan Allah akan membalas keikhlasan. Karena keikhlasan ini nilai yang paling tinggi dari ibadah. Maka paling tingginya ikhlas. Nah ikhlas itu definisinya sampai hati kita ini bahagia. Maka tadi sholat juga begitu. Sholat malam itu kalau cuma 2 rakaat gak ketemu ikhlas. Tambah lagi 2 rakaat. Gak lagi ikhlas, tambah lagi 2 rakaat sampai 40 rakaat pun kalau belum hati kita bahagia, ternyata
Allah memberikan nikmat sih. Kemarin kita bahas ngopi saja kita pengennya lama, pengen dinikmati, seneng. Itu nikmat dari Allah, kita seneng. Kita ngobrol, bahas masalah bisnis, masalah usaha, masalah kerja, masalah apa saja. Pengennya lama, gak taunya kerasa sudah sekian jam kita ngobrol. Padahal ngobrol dengan sesama manusia, dengan yang memberi rizki. Sholat ini kan komunikasi dengan Allah. Sampai temukan kita ini nikmat, bahagia. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, teruslah ibadah kepada Allah sampai engkau temukan titik keyakinan. Sampai akhir hayat kita, di situ kita temukan keyakinan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah ibadah. Ini pakem yang pertama. Lalu pakem yang kedua yang juga dari Al-Quranul Karim, agar kita ini mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada suri tauladan yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diajak presentasi presentasi leadership. Leadership itu kan kepemimpinan. Itu yang dibahas tuh pemimpin-pemimpin dunia. Membahas masalah pemimpin-pemimpin dunia. Tapi tidak satu pun dari konsep kepemimpinan dunia yang mereka banggakan, yang diadakan dalam acara presentasi itu, yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dibawa oleh Rasulullah ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi mereka cara mengolah leadership itu, kepemimpinan itu cara mereka, itu secara rasio manusia, tidak berdasarkan nubuwah. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dengan nubuwah, dengan kenabian, sehingga bukan hanya akal. Perang saja Rasulullah nggak terlalu pakai akal. Ya diikuti saja seperti apa kehendaknya Allah. Dengan nubuahnya Rasulullah itu menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan nubuah, wahyu kenabian. Itu yang tidak dimiliki oleh manusia. Boleh manusia itu mengolah akalnya dengan ilmu, menambah wawasan pengetahuan dengan ilmu. Tapi yang tidak dimiliki oleh kita adalah nubuah, kenabian. Karena kalau sudah nubuah ya, seorang rasul itu dalam penyampaiannya, dalam perilakunya, dalam segala halnya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suri tauladan kita yang akan menyelamatkan dunia hingga akhirat kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus ke muka bumi membawa akhlakul karimah, mengajak kita untuk selalu cinta kepada Allah, cinta dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti akan cinta kepada agamanya Allah, yaitu dinul Islam. Tapi yang paling berat, orang yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agamanya Allah, ini dituntut kesanggupannya dalam berkurban. Ini pengorbanan kita untuk Allah ini apa?
Pengorbanan kita kepada Rasulullah ini apa? Pengorbanan kita kepada agamanya Allah ini apa? Orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada agamanya Allah, tidak ada pengorbanan yang dilakukan, maka dia tertipu. Tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Kita ini bisa mengorbankan waktu dengan menghidupkan syiar seperti ini. Ini sudah bukti bahwa kita cinta kepada Allah, juga cinta Rasulullah, sekaligus cinta agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara seperti ini, syiar ini akan tetap ada. Walaupun ada kekhawatiran apa, kita nanti akan ada masa jeda. Generasi di bawah kita ini kan kita tidak tahu. Karena apa? Ini generasi kita ini sudah keracunan. Bahkan kita pun sudah kena racun. Apa racun? Media sosial. Sehingga kita ini sudah tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, handphone. Saya aja tadi ketinggalan handphone, pulang lagi ngambil. Pulang lagi. Jadi sekarang ini kalau orang dulu, kalau nggak bawa keris kan nggak nyaman. Nggak bawa keris nggak nyaman. Nah sekarang kita ini nggak bawa HP jadi nggak nyaman. Ini jangan-jangan masuk sirik kecil. Kenapa nggak nyaman? Dulu kalau nggak pegang keris kan nggak pede. Seolah-olah karena keris ini punya apa namanya karismatik. Jadi pede, kita jadi yakin, jadi hilang rasa takut dan lain sebagainya. Nah sekarang kan yang membuat kita jadi nggak pede, jadi khawatir dan sebagainya kan gadget. Wah nanti kalau ada telepon ternyata HP kita ketinggalan kan gitu. Wah nanti kalau ada kabar begini begitu, jadi nggak nyaman. Kalau ketinggalan handphone ini jadi nggak nyaman. Terus juga lagi sendiri juga kan iseng. Wah membukain yang namanya Facebook, perkenalan kita banyak kan selalu ada informasi. Terus kemudian WA dari grup yang kadang-kadang cuman ngintip aja itu. Ada yang cuman kirim stiker aja, ada yang cuman ngasih berita lucu-lucu, ada yang serius, ada yang macem-macem. Sampai waktu kita ini kadang-kadang yang dulu-dulu kalau kita nggak punya handphone tuh baca sholawat 1000 kali. Sekarang ini begitu berat. Begitu berat sekarang. Dulu sebelum ada handphone ini pegangan kita masih kadang-kadang habis sholat itu Al-Quran. Pegang Al-Quran, bacalah 1 atau 2 surat. Atau tidak sampai ya sekian ayat kita baca. Berapa lembar lah kita baca. Sekarang begitu salam kanan kiri, kadang wirid saja nggak nyaman. Wirid saja nggak nyaman, buru-buru pengen buka HP. Jadi mau nggak mau juga saya begitu ini, saya ceritakan. Jangan-jangan yang lain lebih parah. Jangan-jangan yang lain lebih parah. Ya. Karena orang kadang-kadang ustadznya aja begitu. Akhirnya kita ini terbawa. Nah, kita kembalikan bahwa yang kita tauladani adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah akhlak. Sehebat apapun, sepandai apapun, kalau kita tidak mengedepankan akhlak, maka akan rusak. Rusak. Karena akhlak ini kunci utama. Kalau kita semua sudah mendasari diri dengan akhlak, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala permasalahan yang pelik itu insya Allah gampang selesai. Kalau kita dengan akhlak, saling memaafkan, saling memaklumi. Kan kita ini kadang-kadang apa nggak bisa saling memaafkan, nggak bisa saling memaklumi. Yang ada kemudian buruk sangka. Kan ini akhlak-akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari buruk sangka itulah kemudian benci. Dari benci itulah kemudian dendam.
Dari dendam itulah akhirnya timbul bintik-bintik permusuhan. Dari permusuhan inilah akhirnya perang terjadi. Ya sampai sekarang berapa ratus ribu nyawa dikorbankan. Ini permasalahan yang kalau dilandasi dengan akhlak, kita mudah memaafkan siapapun, gampang memaklumi siapapun. Apalagi kalau kesalahan itu dilakukan oleh junior kita, orang yang umurnya masih jauh di bawah kita. Kita maklumi saja, selesai. Oh dia mengatakan begini begitu, ya sudah dimaklumi, mungkin dia belum tahu ilmunya, kan gitu. Kita maklumi saja, selesai masalah. Karena kadang-kadang tidak mau memaklumi, tidak mau memaafkan, yaitu tadi akhirnya apa? Buruk sangka jadi dendam jadi permusuhan, permusuhan jadi pertikaian. Inilah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai ditinggalkan. Nah, kita kembalikan diri kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pakem yang tadi, hidup kita ini untuk ibadah. Jadi kapanpun, dimanapun posisi kita ini, jabatannya apapun, sibuknya kayak apapun, ibadahnya ini tetap dijaga. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Dan yang kedua, mengikuti suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah masalah kita selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan kita benar-benar dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, mampu mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah ridho kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sayyidul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal-azim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. 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 Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah.
Astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah Astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah Astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allah Allah ya Nafi Allah Allah ya Mubin 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inni as'aluka bi ismikal azimil a'zam wa nabiyyikal akramil mustafa sallallahu alaihi wasallam anta fa'ala bima ana ahluhu innaka ahlul quwwati wa ahlul maghfirah ya Allah amin Allahumma sakhir li al-mulka wal malakut La ilaha illa anta ya dal jalali wal ikram Birahmatika astaghithu ya mughis Aghisni ya Allah Amin Aghisni ya Allah Amin ya Allah Aghisni ya Allah Aghisni kun fayakun bi qudratika hamim hamim ya
azza wa jalla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilahi la ilaha illa anta ya Allah. Amin. Walakal hamdu ilahi la ahada illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi ya malikal mulki la ilaha illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi la sultana illa anta ya Allah. Amin. Walakal hamdu ilahi la burhana illa anta ya Allah. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Amin. Tiada yang bisa mengampuni kami selain Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ampuni pula dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Amin. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Amin. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, Amin. al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membimbing kami. Engkau yang bisa memberi pertolongan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolong bimbing iman takwa kami ya Allah. Ya Allah, tolong bimbing hati kami ya Allah. Amin. Bimbing akal fikiran kami ya Allah. Bimbing langkah dan perbuatan kami ya Allah. Bimbing ucapan-ucapan kami ya Allah. Bimbing pandangan mata kami ya Allah. Amin. Bimbing pendengaran telinga kami ya Allah. Amin. Ya Allah, tuntun kami kepada jalan-Mu ya Allah. Amin. Bimbing kami untuk selalu menggapai ridho-Mu ya Allah. Amin. Bimbing kami agar selamat dunia akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Ya Allah, Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Ya Allah, Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif 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 Ya Allah, Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Ya Allah, Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Latif, Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil awwalina wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al awwala yaumina hadha salaha wa awsatuhu falaha wa akhirahu najaha wa khtim lana bisa'adah wa syahadati taubati wal maghfirati wal iman. Allahumma ij'al awwalahu rahmah wa awsatuhu zahadah wa akhirahu takrimah. Allahumma rzuqna minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minar rizqi awsa'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.